Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusman MP ya. Selamat datang di channel Yusman MP ya guys ya. Oke, kali ini kita akan membenarkan water pump ya si Vision ini ya guys ya. Nah, ini seperti ini penampakannya ya guys. Ini kita tutup dulu ya guys ya. Kita mau ngecek ini airnya itu bocor lewat mana gitu ya guys ya, air radiatornya gitu ya guys ya. Kita mau ngecek, jadi kita tutup dulu ini lubang-lubangnya gitu ya guys ya. Kita pakai plastik sama karet ya buat nutupnya. Oke, ini sudah tertutup ya ini. Nah, kita tutup lubang-lubangnya, nanti sisain satu lubang yang masuk ke itu ya guys, masuk ke mesinnya itu ya guys ya. Kita tutup lubang yang ini juga ya, kita tutup ya guys. Oke, sudah tutup ya, pastikan semua lubangnya itu tertutup rapat gitu ya guys ya, nggak ada yang bocor gitu ya guys. Jadi nanti bisa kita tahu yang mananya bocornya itu di sekitar yang lingkaran itu ya guys ya. Oke, kita tutup juga ini lubangnya ini. Videonya itu enggak dari awal pas bongkar gitu ya guys ya. Kita sudah dibongkar gini tiba-tiba ya. Nah ini yang dimasukin airnya gitu ya guys ya. Ini masukin air, kalau sudah nanti dikocok-kocok gitu nanti akan keluar gitu yang rembes mana itu akan keluar gitu ya guys ya. Ini kelihatan yang rembes itu di daerah bawah sini gitu ya guys. Apa kemungkinan ini dari perpaknya atau dari silnya gitu ya guys ya. Oke, kita sudah dibongkar ini ya, kita sudah bongkar ya, sudah dilepas semua ya. Nanti kita bersihkan ininya ya guys. Kita selesaikan dulu yang ini, kita bongkar yang ini ya guys. Oke, kita lepas ini pakai kunci 8 ya guys ya. Jadi untuk cara ngeceknya itu seperti itu ya guys ya. Disumbat dulu lubang-lubangnya, nanti sisain satu. Nah terus kita isi air ya. Kalau ada yang dikocok-kocok, ada yang bocor, nah kita cari yang bocor itu di mana guys ya. Kalau nggak salah sih kalau di itu perpaknya gitu, soalnya keinget ini pas masang itu ada yang bolong gitu ya guys. Oke, kalau perpaknya ya lewat ini piring ini ya guys, lahar ini ya guys ya. Ini sudah dilepas ya, ini sudah dilepas semua ini. Lepasnya juga sudah dilepas ya ini ya guys. Pas perpak-perpaknya itu ya guys ya. Ini perpaknya kayak gini penampakannya ya guys, masangnya seperti ini ya guys ya. Nah seperti ini ya penampakannya saat masangnya gitu ya guys ya, kayak gini. Nah ini airnya itu lewatnya mana nggak tahu guys ya. Feeling saya sih lewat ini guys, lewat sini feeling saya itu guys. Ya, nanti kita lepas ini, kita bersihkan, kita ganti piringnya pakai yang baru guys. Oke, kita bersihkan juga pinggir-pinggirannya itu ya guys. Oke, ini piringnya sudah dilepas ya ini, kayak gini ya. Ini karaton ini guys piringnya. Ini piringnya nggak oblak ya guys ya. Kita pakai tracker seadanya gitu ya guys ya, ini ya guys ya. Yang penting bisa lepas gitu ya guys. Pakainya mur panjang kayak gini ya guys ya, terus diganjel-ganjel dah. Untuk melepasnya seperti ini ya guys. Nanti untuk masangnya itu pakai murnya yang
agak longgaran gitu ya guys ya, biar nggak kena si seal water pumpnya gitu ya guys ya. Oke, kita lepas dulu ini ya guys ya. Ini agak susah ini soalnya kuncinya satu tok ini ya, yang apa namanya buat lepas, soalnya ini kunci 14 ya guys, jadi yang satunya kita pakai tang gitu ya guys ya. Agak susah ini, agak ribet ya guys ya. Oke, kita pelan-pelan aja ya guys ya, yang penting bisa kelepas gitu ya guys ya. Ini agak ribet sekali ini guys, kayak gini guys. Oke ya, pada intinya kalau mau ngecek radiatornya seperti itu ya guys ya, ada kebocoran atau enggaknya ya guys. Jadi jangan asal pasang trap gitu, nggak dicek, nanti jadi 2 kali kerja ya guys ya, seperti ini ya guys. Kemarin pas masanya itu lupa nggak dicek gitu ya guys ya. Oke, untuk videonya mungkin nggak jelas gitu ya guys ya, nggak apa namanya ya, nggak urut dari bongkar terus pasang ya, nggak urut ya guys. Jadi kita tiba-tiba sudah ngetrap gitu ya guys ya. Mungkin kalian juga tahu cara pasangnya. Untuk yang tulisan water set itu di apa namanya, di bagian luar gitu ya guys ya, menghadap ke kipasnya gitu ya guys ya. Kita kasih unjuk ya guys ya, pokoknya intinya kayak gitu ya guys ya, jangan sampai asal pasang gitu ya guys ya. Tuh, nah ini kita pasang ya guys ya, kita pasang ini. Videonya kita skip ya guys, soalnya ini videonya belum dari awal banget, itu panjang banget ya guys ya. Jadi kita skip gitu ya guys ya. Oke, kita pasang pelan-pelan ini ya. Kita pakai alat seadanya ya guys ya, yang penting pasang gitu ya guys ya, dengan presisi ya. Terus untuk sealnya itu harus sejajar ya sama tempatnya itu ya guys ya, jangan sampai keluar gitu ya guys ya. Nanti kalau keluar itu apa namanya, kegesrek sama itu ya, bahasa Indonesia kegesrek ya, pokoknya kegesrek lah sama kipasnya itu ya guys. Oke, kita pakai alat seadanya aja ini ya guys ya. Lagi gitu ya guys ya. Jadi untuk tutorialnya seperti ini ya guys ya, tutorialnya agak jelas ini ya guys ya. Semoga bermanfaat ya guys ya buat teman-teman semuanya ya guys ya, biar gak minta gawe gitu ya guys ya. Nanti kita sudah cek itu sisilnya itu masih bagus gitu ya guys, soalnya ini ganti belum lama ya, belum ada sebulan gitu ya guys ya. Jadi kita pasang lagi, cuma kita bersihkan ya guys ya, tempat-tempatnya ya, takutnya ada yang bocor gitu ya guys. Jadi kita benar-benar teliti ini ya guys ya, masangnya gitu ya guys ya. Guys, ini sudah kepasang ya guys ya, sudah rapi ya guys ya. Itu ya, pokoknya harus teliti untuk masang si water pump ini ya guys ya. Kalau nggak teliti nanti minta gawe gitu ya guys ya. Oke, nanti kita lepas dulu ini ya. Jadi kita ganti bearing yang baru ya, lahar yang baru, yang ada itunya, sealnya itu ya guys ya. Jadi yang bagus itu yang ada sealnya gitu ya guys ya, jadi airnya itu enggak langsung masuk ke bearingnya gitu ya guys. Airnya itu tertahan ya di
sealnya itu ya guys ya. Kalau airnya masuk kan ketahuan, nanti lewatnya pasti ke sela-sela dari asnya itu ya, as kipasnya itu ya guys ya, gitu ya guys ya. Pokoknya kalau mau masang lahar yang untuk water pump itu yang ada hasilnya gitu ya guys. Biasanya kodenya 6000 2RS ya, atau 6000 RS aja gitu ya guys ya. Kalau 6000 aja itu enggak ada enggak ada sealnya gitu ya guys ya. Jadi nanti kalau ada sealnya 2 ya kita lepas 1 ya guys ya, biar yang satunya itu kena oli gitu ya guys ya, atau pelumasan gitu ya guys ya jadinya. Oke, nah ini kita sudah ganti laharnya ini. Nah ini kayak gini guys ya penampakannya laharnya guys. Jadi kita sudah lepas itu sealnya. Nah ini yang sini gitu kita lepas ya. Nah, kita tok-tok pelan-pelan gitu ya guys ya, biar pasti gitu ya guys ya, bener-bener terpasang rapi rapat gitu ya guys ya, akan presisi gitu ya guys ya. Jadi sealnya kita lepas ini biar ada pelumasan dari olinya ya, biar enggak cepat rusak gitu ya guys ya. Oke, yang sebelah belakangnya atau depannya itu kita ada sealnya gitu ya guys ya. Oke, kita pakai bearing yang lama ini ya guys ya. Oke, kita ketok sedikit ini ya guys ya. Oke, kita ketok, jangan lupa dikasih stempet ya guys, atau grease gitu ya guys ya, di pinggir-pinggirannya gitu ya guys ya, biar masuknya itu enak gitu ya guys ya. Oke, nah ini sudah kepasang ya guys. Nah kita kasih stempet atau grease lagi ya guys ya di bearingnya gitu ya guys ya, sama di tengah-tengahnya itu ya guys ya, yang rata gitu ya guys ya, biar bener-bener gak mintu gawe gitu ya guys ya. Oke, untuk bearingnya itu harganya murah guys ya, sekitar 30 ribuan. Ini yang 6000 kodenya ya guys. Untuk sealnya itu yang asli original itu sekitar 155 ya guys ya, kurang lebih tuh. Kalau yang KW-KW sih murah itu ya guys ya, apalagi yang CKT gitu murah. Oke, kita sudah kepasang ini ya guys, seperti ini penampakannya. Sudah dibersihkan juga dari sisa-sisa kotorannya gitu ya guys ya. Ini masangnya seperti ini ya, perpaknya, terus ininya seperti ini ya guys, plat besinya gitu ya guys ya. Jangan sampai kebalik gitu ya guys ya, pokoknya yang ada lubangnya ini ke atas gitu ya guys ya. Nah ini seperti ini guys ya penampakannya guys, kita kepasang ya guys ya. Oke, kita pasang lagi ini ya guys ya. Balik gitu ya guys ya, masangnya gitu ya guys ya. Untuk yang ada tulisan water set itu di depannya, atau yang ada ketemu kipasnya gitu ya guys ya. Jangan sampai kebalik, kalau kebalik nanti olinya itunya air radiatornya masuk semua gitu ya guys ya. Oke, ini kita masih ngepasin ininya dulu ya guys ya. Ini kita ngepasin. Oke, ini sudah pas ini ya guys ya, seperti ini penampakannya guys ya. Kayaknya sih keluar itu lewat ini guys, lewat bearingnya guys. Kayaknya airnya itu lewat bearingnya itu kemarin gitu ya guys. Jadi kita ganti juga ini perpaknya ya guys ya, soalnya perpaknya yang sebelumnya itu jelek ya guys, gak presisi itu ya guys ya. Nah ini kita coba pakai ini guys ya. Oke, kita kencengin ini ya guys ya.
Mungkin seperti itu ya guys ya. Seperti ini guys ya. Kita pasang ini ya guys ya, sudah dibersihkan, sudah dikasih sealer ya guys ya, sudah komplit ini ya, paket komplit ya guys ya. Semoga nggak bocor gitu ya guys ya. Kalau bocor itu repot sekali guys ya, ini pasangnya itu malas sekali gitu ya guys ya. Kita bongkar sendiri ya guys ya, di bawah bengkel ya. Soalnya kalau dibawa ke bengkel itu gimana ya, bengkel gak terpercaya itu malah nanti sama aja guys, mintu gawe guys ya. Nah soalnya ini saya belum nemu bengkel yang benar-benar terpercaya gitu ya guys ya. Nggak mintu gawe gitu ya guys ya. Yang enak gitu ya guys ya, jadi belum nemu ini ya guys ya. Mau ke bengkel resmi ya itu jauh guys ya, tempatnya jauh banget ya guys, jadi kita bongkar sendiri aja ya guys. Oke, ini kita sudah kasih sealer semuanya, depan belakang kanan kiri ya guys ya. Oke, kita ketok-ketok sedikit biar presisi gitu ya guys ya, biar nemplok gitu ya guys ya. Oke, kalau sudah kita baut-baut ini ya guys ya, kita masukin baut-bautnya ya guys, seperti ini ya guys ya. Oke guys ya. Oke, kita kencangin, ini sudah kencang ya guys, seperti ini semua ini. Nah, kita cek lagi guys ya, ini sudah dikasih plastik ya guys, kita cek lagi ada kebocoran atau enggak ya guys ya. Biasanya sih kalau ada kebocoran ya seperti tadi ya guys, langsung netes-netes gitu ya guys. Oke, sekian dulu ya guys videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.